الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا وترضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan aziman. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita memasuki bulan Sya'ban tanggal 11 hari ini. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk senantiasa berusaha mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang penuh keberkahan, di mana amal-amal salih akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Kita mempersiapkan diri kita fisik maupun ilmu agar supaya seluruh ibadah kita dicatat sebagai amalun salih oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga bulan Ramadan yang akan datang benar-benar menjadi berkah bagi kita, menjadi tambahan pahala bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita akan memasuki akhir daripada surat Al-An'am. Kita baca nanti sampai ayat yang ke-165 sampai akhir. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran dari Allah tentang syariat agama ini, tentang bagaimana kita menjalani kehidupan fid dunya agar bisa selamat fil akhirah. Kita latihan membacanya terlebih dahulu dari mulai ayat yang ke-159 sampai 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Pelan-pelan, monggo diulangi. Diingat-ingat kalau ketika ada nun tanwin pasti dibaca dengan dengung, ditahan 2 harokat. Innama, monggo. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha.
إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا Saya ulangi nanti panjangan ulangi, perhatikan. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan. Ingat nggih, di sini dengung, di sini juga dengung. Dinan qiyamam millata Ibrahim Hanifa. وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم
تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ya, dimut-mut ya, ada hamzah di depannya dibaca panjang 4 harakat. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Surat Al-An'am itu ada 165 ayat nggih. Kita sudah belajar membacanya semuanya. Saya akan ulangi dari ayat yang ke 158. Kemarin baru saya terjemahkan secara global, belum sampai kepada penjelasan tentang ayat tersebut dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keterkaitan. Ya, Rasulullah menafsirkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah secara global, lalu Rasulullah menjelaskan secara rinci. Makanya Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita, sekaligus juga menurunkan bayinah, keterangannya, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau. Allah berfirman ketika menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir yang tetap kekeh tidak mau beriman kepada Allah, tetap ingkar kepada Allah, tetap membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Allah menantang mereka, hal yang duruna, apakah mereka menantikan? Tidaklah yang mereka nantikan untuk bisa beriman, maksudnya illa kecuali ayya an ta'tiyahumul malaikah, sampai datang kepada mereka malaikat, sampai datang kepada orang tersebut. Apakah mereka mau menunggu untuk beriman kepada Allah sehingga datangnya malaikat untuk menjemput roh mereka? Itu maksudnya. Apakah mereka menunggu-nunggu seperti itu? Nunggu ketika nafas sudah sampai di tenggorokan, tembe gelem ibadah kepada Allah. Au ya'tiya rabbuka, atau datang kepada mereka Tuhanmu, yaitu kapan? Nanti di yaumul kiamah, ketika kita menghadap Allah sendiri-sendiri. Au ya'tiya ba'du ayati rabbika,
atau datang kepada mereka sebagian dari ayat-ayat Tuhanmu. Apa maksudnya ayat-ayat? Maksudnya tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Apakah mereka menunggu hal tersebut baru mau sholat, baru mau puasa, baru mau bersyahadat? Kata Allah. Karena mereka tidak percaya walaupun sudah banyak keterangan para ulama, walaupun Allah sudah menurunkan bermacam-macam kitab, mengutus para nabi dan rasul, akan tetapi manusia sing iman karo sing ora akeh sing ora. Itu. Makanya dikatakan hal demikian. Tidaklah yang mereka nantikan kecuali datang malaikat atau datang Tuhanmu atau datang sebagian dari tanda-tanda atau ayat-ayat dari Tuhanmu. Padahal kata Allah dalam lanjutannya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada hari datang tanda-tanda ayat-ayat dari Tuhanmu, yaitu tanda-tanda datangnya hari kiamat. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak berguna bagi seorang imannya. Imannya sudah tidak berguna lagi ketika nembe beriman, ketika datang tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda Arab apa? Arab mati, cengep-cengep tembe nyong iman, ora kanggo. Itu maksudnya. Begitu juga dalam lanjutannya Allah berfirman, lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Tidak berguna bagi seorang keimanan mereka karena belum iman sebelum datangnya tanda-tanda dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau mereka belum melakukan atau berbuat kebaikan dalam keimanan mereka. Tidak berguna lagi panjenengan iman jadinya percaya kepada Allah dengan akhirat, akan tapi tidak mau berbuat kebaikan, tidak mau menjalankan kewajiban, itu sudah tidak berguna lagi. Pada hari ketika datang tanda-tanda ayat-ayat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekali lagi bahwasanya tidak berguna keimanan seseorang ketika dulunya mereka tidak mau beriman, atau dulunya mereka tidak melakukan kebaikan-kebaikan, tidak menjalankan syariat agama ini dengan sesungguh-sungguhnya, itu sudah tidak berguna lagi ketika datang sebagian daripada ayat-ayat Tuhan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qul intadhiru, kata Allah. Qul, katakanlah, intadhiru, tunggulah. Silakan tunggu. Inna muntadirun, sesungguhnya kami juga menunggu. Kita sama-sama menunggu. Kalau kita menunggu dengan keyakinan bahwa itu akan datang, sementara orang-orang kafir walaupun mereka tidak percaya, ya terserah. Yang pasti semuanya akan terjadi. Silakan. Terkait ayat yang mulia ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam banyak hadis terkait hal ini. Salah satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlunga asy-syamsu min maghribiha." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari sebelah barat. Faida ra'ahan nasu amana man alaiha. Ketika hal itu terjadi, orang berbondong-bondong beriman kepada Allah. Ya. Pada hari ketika tiba-tiba esok-esok matahari nang srengenge nang kulon. Wah, kabian wong pada iman. Lanyong iman siki, Arab salat siki. Kanggo napa mboten? Mboten, sudah tidak berguna. Ya, makanya Rasulullah melanjutkan, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun
amanat min qabl. Itulah hari di mana yang disampaikan, yang dikabarkan oleh Allah dalam surat Al-An'am tadi. Tidak berguna seseorang imannya atau belum mengerjakan kebaikan, ya, dalam keimanannya tersebut. Sebelumnya nggak mau beriman. Ketika matahari terbit dari sebelah barat kok tembe mengaku beriman, sudah tidak kanggo, ora kanggo. Itu maksudnya. Dan kapan waktunya, kata Rasulullah, sangat dekat. Dekatnya kapan? Wallahu a'lam. Ya, kita menganggapnya jauh padahal sangat dekat, sangat sebentar. Panjenengan perhatikan untuk masa-masa sekarang. Ya, perasaan puasa nembe wingi nggih. Sudah mau puasa lagi. Itulah. Kita menganggapnya lama, setahun, padahal ketika kita jalani setahun kayak sedina. Begitu juga nanti di yaumul akhir, di akhirat nanti. Kita ingat tentang kehidupan di dunia hanya ibarat sesaat di waktu pagi hari. Karena apa? Menghadapi kehidupan yang sangat panjang, yang abadi. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, salasun, ada 3. Idza kharajna, ketika keluar, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak berguna keimanan seorang. Lam takun amanat min qabl, kalau mereka belum beriman sebelumnya. Apa saja? Au kasabat fi imaniha khairan, atau mengerjakan dalam keimanannya kebaikan. Yang pertama adalah tulung syamsi min maghribiha wad dajjal wad dabatul ard. Ketika 3 tanda ini muncul, ya, terbitnya matahari dari sebelah barat, lalu keluarnya dajjal, lalu keluarnya sejenis binatang melata yang keluar dari perut bumi dan bisa berbicara dengan bahasa manusia. Silakan panjenengan orang andel, ya terserah. Ya, manusia semuanya tidak ada yang percaya, silakan. Akan tetapi ini adalah kalimatullah, kalimat Allah yang disampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti benar dan pasti akan terjadi. Ngandel yang ngono, orang ngandel ya bodoh. Itu. Karena ini pasti terjadi. Ketika hal ini 3 ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ini sudah sampai ke masanya, maka sudah tidak berguna iman seseorang kalau belum beriman sebelumnya atau belum mengerjakan kebaikan dalam masa keimanannya tersebut. Pada saat matahari terbit dari sebelah barat, saat keluarnya Dajjal, ya, kita sudah pernah menyinggung panjang lebar tentang Dajjal dan juga dabatul ard, ya, binatang melata yang bisa keluar, ya, dari bumi dan bisa berbicara dalam bahasa manusia. Dalam riwayat Ahmad yang lain disebutkan wadukhan, ya, asap, dukhan yang menyelimuti seluruhan manusia. Nanti akan ada. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadri aina tadhhabu syamsu idza gharabat?" Tahukah kamu mengetahui kemana matahari jika telah terbenam? Ini yang berbicara adalah Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Dzar, kau ngerti apa ora matahari janjane mari ngendi sore ke ora keton?" Nah, gampangannya seperti itu, ya. Qultu la adri. Lalu dia berkata, "Saya tidak tahu ya Rasulullah." Qala innaha tantahi dunal arsy fatakhirru sajida, ya. Sesungguhnya matahari itu adalah berhenti di bawah arsy, lalu bersujud di hadapan Allah Tabarak wa Ta'ala. Kemudian berdiri lagi sehingga dikatakan padanya, "Kembalilah, ya, kembali ke tempat kamu terbit jauh dari sebelah timur." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
Fayusiku ya Abu Dhar ayyuqala irji'i min khaisu ji'ti wadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam nakun amanat min qabl. Kata Rasulullah, sudah dekat Abu Dhar, waktunya matahari ini diperintah oleh Allah tidak kembali ke tempat terbitnya, akan tetapi kembali ke tempat terbenamnya. Itu. Ini semuanya Allah yang ngatur. Semuanya diatur, peredaran semua benda-benda yang ada di langit itu semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah menghendaki untuk membuat matahari terbit dari sebelah barat, itu adalah sangat mudah. Itu, dan itu kata Rasulullah sudah sangat dekat waktunya. Itu. Pada saat itu kata Rasulullah, lalu Rasulullah membacakan surat Al-An'am tadi, ayat yang ke-159 yang kita bahas. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah pun bersabda, la taqumu sa'atu hatta tara 10 ayat. Tidak akan berdiri, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu melihat 10 tanda-tandanya. Yang pertama, tulumu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat, waddukhon, ya, asap yang menyelimuti manusia, wadabah, dabah itu tadi binatang melata yang muncul dari bumi, wa khuruju ya'juj wa ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj kan ngendi? Ya kita sudah pernah membahasnya waktu kita membahas tafsir surat Al-Kahfi dulu, ya, menjenang masih ingat, ya, Nabi Zulkarnain itu merantau, ya, menemui sebuah kaum yang diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj, sehingga Nabi Zulkarnain diperintah oleh kaum tersebut untuk membuat sebuah tembok raksasa, dan ketika nanti menjelang hari kiamat itu temboknya dihancurkan oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj, dan Ya'juj dan Ma'juj keluar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan pada saat Rasulullah masih hidup bis bolong temboknya. Sekarang sudah semakin lebar barangkali. Wallahu a'lam. Wa khuruju Isa bin Maryam, dan keluarnya Nabi Isa bin Maryam. Wa khuruju Dajjal, dan juga keluarnya Dajjal. Ini berbarengan. Ya, ketika Dajjal merajalela nanti akan berbarengan, atau di akhirnya adalah Nabi Isa turun, ya, untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa tidak membawa agama Nasrani. Nabi Isa tetap membawa agama Islam, karena agama para nabi sama. Ya, dari zaman dahulu kala ya Islam, tidak dikenal agama yang lain. Inna dina indallahil Islam. Itu. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun ke bumi lagi untuk berhadapan dengan Dajjal. Nanti yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Berikutnya, tanda-tanda yang berikutnya adalah salah satu khusuf, ada 3 penenggelaman, ya. Yang pertama khusfun fil masyriq, penenggelaman di bumi bagian timur, wa khusfun fil maghrib, penenggelaman di bumi bagian barat, wa khusfun bi jaziratil Arab, dan penenggelaman di jazirah Arab. Nanti ini akan terjadi seperti itu, ya. Bumi sebagian ditenggelamkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala, di sebelah timur, sebelah barat, lalu di jazirah Arab. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau secara teori ilmiah sekarang itu mudah sekali, ya. Ketika kita merasakan bumi ini semakin hari semakin panas, nggih. Sebabnya apa? Sebabnya itu adalah karena adanya, kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah pemanasan global. Ketika hal itu terjadi, maka
Kita tahu bahwa kutub utara dan kutub selatan bumi adalah gumpalan es. Ketika panas sudah barang tentu esnya leleh, mencair. Semakin bumi panas maka volume air yang akan meleleh semakin besar. Sehingga nanti akan ada penenggelaman. Itu secara ilmiah saja bisa kita prediksi seperti itu. Dan ketika Rasulullah bersabda demikian pasti betul. Nanti di sebelah timur akan ditenggelamkan, sebelah barat juga ditenggelamkan. Di Jazirah Arab juga ada yang sebagian ditenggelamkan sebagai tanda-tanda hari kiamat. Lalu berikutnya wanarun takhruju min qarnin Qa'ri Aden, ya, api yang keluar dari lembah Aden, ya, di daerah Yaman. Ya. Api tersebut nanti akan keluar menggiring manusia, akan bersama mereka pada waktu pagi dan waktu malam. Itulah kata sabda Rasulullah tentang 10 tanda-tanda hari kiamat. Ketika tanda-tanda tersebut sudah muncul, maka tidak berguna lagi keimanan seorang sebelumnya. Ya, mereka tidak pernah beriman kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Ketika hal ini kok sudah muncul, kok kita baru mengerjakan sholat misalnya, sudah tidak berguna. Itu. Scary. Artinya apa? Ketika hal ini sudah muncul, kita sudah dilanda kepanikan yang luar biasa. Dunia sudah kacau balau. Kok nembe itik-itik arep latihan? Misalnya seperti itu. Ya. Sudah tidak berguna. Ini gambaran dari Rasulullah tentang prosesi hari kiamat. Lalu kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Innalladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu, memecah belah dinahum, agama mereka. Siapa yang memecah agama mereka? Kitab ayat ini, ya, yang dimaksud dari ayat ini yang utama, yang pertama adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka memecah belah agamanya menjadi bergolong-golong. Masing-masing golongan bangga dengan golongannya sendiri-sendiri, mengaku paling benar. Ini awalnya. Akan tetapi ini juga berlaku bagi kita kaum muslimin. Berlaku. Ya. Karena pelajaran umat-umat terdahulu semestinya menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi kita agar kita jangan mengikuti mereka. Karena kalau kita mengikuti mereka, Yahudi dan Nasara, pasti kita akan terjerumus ke dalam kesesatan. Makanya jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani yang mereka memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok. Ya. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kata Allah Tabarak wa Ta'ala, memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Kamu tidak punya tanggung jawab sedikit pun terhadap urusan mereka, kata Allah Tabarak wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW, kamu tidak bertanggung jawab apapun terhadap keputusan mereka. Perceraian mereka dalam urusan agama itu urusan mereka. Kamu tidak bertanggung jawab. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya perkara mereka, yaitu perkara memecah belah agama mereka, dikembalikan kepada Allah. Thumma kemudian yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian kami akan kabarkan kepada mereka terhadap apa yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Ini juga berlaku bagi kaum muslimin, ya akhi. Orang-orang yang berusaha memecah belah agama, menjadikan agama berkelompok-kelompok. Ada Islam A,
ada Islam B, ada Islam C, nanti orang ketung. Masing-masing jere paling bener. Terus patokannya apa? Kan angel bok. Itu seperti itu. Padahal Islam adalah satu. Sing bener pasti siji, yang lain pasti salah. Semikian kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan saya. Ya. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu, yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita melihat kelompok-kelompok dalam agama, apapun kelompoknya, acuannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika sesuai Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti. Ketika tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, kita tidak usah ikuti. Apapun kelompoknya. Karena akan terjadi demikian. Ketika kita sudah berkelompok dalam urusan agama, biasanya yaitu ya mbu bener bora, sing penting berkelompok nyong melu. Gini apa mbak? Iya seperti itu. Bu bener bora, asal kelompok kenyongnya belani baik. Ini sudah disinggung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan satu, falahu maka baginya 10 kali lipat. Mendapatkan pahala 10 kali lipat. Sampai tak terhingga, sampai 700 kali lipat. Nanti di ayat yang lain. Minimal itu balasannya 10. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa berbuat keburukan, maka tidaklah dibalas oleh Allah kecuali sesuai dengan kejahatannya. Satu kejahatan ya dibalas dengan satu kejahatan. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Allah sangat murah. Ya, kalau kebaikan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan ada yang sampai berlipat-lipat. Akan tapi kalau keburukan, Allah hanya membalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga mari ya kita memasuki bulan-bulan yang mulai ini, kita melihat ayat yang ke-160 ini, ya. Allah menjanjikan sangat banyak kebaikan. Setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat, bahkan lebih. Makanya kita siapkan diri kita secara mental, secara ilmu agar supaya kita bisa merengkuh semuanya itu. Terlanjutkan. Kul, katakanlah, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku, Rabbku telah menunjuki aku kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan qiyaman, agama yang lurus, millata Ibrahim Hanifa, yaitu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Ya, bukan berarti kita beragama Milata Ibrahim, kan ada kemarin ada orang yang membuat aliran baru, ya, untuk Islam tapi Milah Ibrahim jadi. Itu siapa namanya ya? Pemimpinnya saya lupa. Ya. Ada Milah Ibrahim, agama Ibrahim Malun. Itu ngarang-ngarang saja. Rasulullah sudah menjelaskan bahwa agama para nabi itu adalah satu, ya. Akan tetapi syariatnya berbeda-beda.
antara syariat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa itu berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Hanya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, syariatnya satu yang dipergunakan untuk seluruh umat manusia. Makanya ya di Indonesia, di Arab, di Amerika, neng Rusia, sing jenenge salat ya pada bain. Doanya juga pada bain. Ya, itu seperti itu. Orang neng Rusia doanya ngomong bahasa Rusia, Al-Fatihah, ya neng Jawa ngomong bahasa Jawa, tidak seperti itu. Ada orang-orang yang usil apa usul, ya. Usil apa usul? Pengen jeres salatnya nganggo bahasa Jawa. Pripun kalau bahasa Jawa angel nggih, malah susah. Kita berdoa dalam hati boleh, ya. Panjenengan misalnya dalam keadaan sujud sambil menunggu, misalkan panjenengan doanya sudah selesai, Subhana rabbiyal adzim sudah panjenengan baca 3 kali, lalu imam belum bangkit dari sujud, panjenengan boleh, ya, dalam hati berdoa, jaluk apa baik kena dalam bahasa sendiri. Begitu nggih? Tapi kalau yang lebih afdol adalah doa-doa yang masyhur dari Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah orang yang paling tahu adabnya berdoa. Ngerdewekkan dongane njaluke duit bae nggih. Sing dijaluk ya Allah saurina utanginyo iku bae. Kalau Rasulullah ndak. Makanya senantiasa kita mencontoh Rasulullah dalam hal berdoa. Wa makana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Kul katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, apa itu? Wa nusuki apa? Sembelihanku, wa mahyaya apa? Hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah rabbil alamin, bagi Allah Rabbil alamin. Ya, inilah agak kita sebagai seorang muslim semestinya seperti itu. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, apapun yang aku kerjakan, lillahi rabbil alamin. Semuanya ditujukan untuk beribadah kepada Allah tabarak wa ta'ala, la syarika lahu, dan tidak berbuat syirik baginya, menyepadankan sesuatu dengan Allah. Maksudnya di dalam sholat, dalam penyembelihan, dalam kehidupan, kematian, dan segala macam bentuk ibadah, tidak menyandingkan. Ya, sholat ya lillah, kita berdoa ya lillah. Jangan membuat padanan-padanan. Panjenengan berdoa kepada Allah iya, maring kuburan iya, maring dukun iya. Jangan seperti itu maksudnya, nggih. Ya, kita harus hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, demikianlah aku diperintah dan aku termasuk orang-orang yang pertama-tama muslim. Ini termasuk juga salah satu doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda, dan seterusnya. Ya, inna salati wa nusuki, dan seterusnya. Salah satu doa iftitah yang diajarkan Rasulullah kita kerjakan ketika kita melaksanakan salat sunnah. Karena doa iftitahnya sangat lumayan panjang. Kalau panjenengan hafal, misalkan itu digunakan sewaktu panjenengan salat sendirian di rumah. Kalau untuk salat-salat wajib biasanya Rasulullah lebih sering menggunakan iftitah Allahumma ba'id baini. Ketika sunnah-sunnah yang pendek itu Rasulullah sering menggunakan yang panjenengan sering baca, napa? Subhanakallahumma, dan seterusnya sampai
selesai. Atau menggunakan Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira dan seterusnya. Ada sekitar 7 macam bacaan iftitah yang semestinya seorang muslim itu menguasai itu, sehingga bisa ganti-ganti aja apa lemong kawit zaman alif tekan zaman hari ini panjenengan sing jenenge iftitah mung hafalnya satu gitu, agar ada variasi dalam beribadah. Begitu juga bacaan sujud, bacaan ruku, banyak sekali variasinya. Semuanya adalah sahih dari Rasulullah. Kita boleh membaca subhana rabbiyal azim ya, atau subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya, atau yang lain. Yang penting semuanya mastur dari Rasulullah atau sahih dari Rasulullah, kita bisa mengamalkannya agar terpelihara ya amalan-amalan yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ayat terakhir. Katakanlah, aghairallahi abghi rabban. Apakah kamu hendak mencari Rabb, Tuhan selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai'in. Padahal Allah adalah Tuhan segala sesuatu. Apakah kamu hendak mencari zat yang bisa menguasai segala sesuatu? Tidak ada zat Tuhan yang bisa. Ya, karena Allah lah yang menjadi Rabbu kulli syai'in, menjadi Rabb, menjadi Tuhan, menjadi penguasa segala sesuatu. Wala taksibu kulla nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah seorang berbuat kejahatan kecuali akan berdampak kepada diri sendiri. Ini maknanya. Wala taksibu kulla nafsin illa 'alaiha. Orang berbuat kejahatan pada prinsipnya adalah dia telah berbuat kejahatan kepada dirinya sendiri. Tidak ada yang terluputkan dari Allah tabaraka wa taala dalam hal apapun juga. Lalu Allah melanjutkan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Masing-masing nanggung dosane dewek itu. Okay? Summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu sekalian dikembalikan. Tempat kembali kalian itu kepada Tuhanmu nanti pada hari kiamat. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka akan diberitahukan kepada kalian semua, hei umat manusia, apa yang dahulu kalian takhtalifun, perselisihkan sewaktu di dunia. Makanya ketika di dunia ini kita tidak mungkin bisa adil, ya, seadil-adilnya tidak mungkin karena terbatas. Seorang hakim bisa menghakimi orang berdasarkan bukti, berdasarkan saksi, ya. Angger saksinya kuat, ya hakim mau nggak mau harus memutuskan berdasarkan bukti dan saksi yang kuat. Hakim tidak bisa mengerti saksi itu benar-benar bersaksi dengan benar atau tidak. Atau bukti yang disampaikan itu bisa benar atau benar-benar benar atau hanya rekayasa. Itu semuanya tidak bisa 100% di dunia. Begitu juga Rasulullah ketika didatangkan orang-orang yang berselisih, ya. Rasulullah juga berkata demikian, barangkali di antara kalian satu mengalahkan hujah yang lain, alasan-alasannya satu mengalahkan yang lain. Tapi itu semuanya ya hanya berlaku di dunia. Nanti Allah akan memberi keputusan tentang apa-apa yang kita perselisihkan pada hari ini. Keputusan terakhir nanti di mata Allah. Makanya ketika kita zalim ya terhadap segala sesuatu, buat apa? Ya, hari ini mungkin panjenengan bisa memenangkan perkara, tapi nanti di yaumul akhir itu akan kebalik. Itu. Makanya ketika terjadi perselisihan, usahakan kita bersaksi, memberikan
persaksian, memberikan bukti-bukti yang real, yang nyata. Jangan mengarang-arang, gitu. Karena ini akan berdampak sampai di hari kiamat nanti. Gitu. Semuanya akan diberitahukan oleh Allah. Apa yang kita perselisihkan hari ini, ya. Kadang-kadang dua orang yang berselisih masing-masing membawa argumen. Satu berargumen segini, satu berargumen seperti itu. Yang menjadi penengah ini kadang-kadang melihat bukti-bukti yang ada sehingga memutuskan sebuah perkara kadang benar, kadang salah. Yang memutuskan tidak salah karena sudah berdasarkan bukti yang ada. Itu. Karena hakim itu kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Langkah salahnya. Itu. Karena sudah berusaha semaksimal mungkin, itu maksudnya. Ya, tapi kalau hakim misalnya belum berusaha, sing penting anak amplope kok menang, itu ya berbeda lagi. Tapi kalau hakim yang benar-benar, ya, ketika dia sudah punya data-data, dia memutuskan perkara. Kalau benar dia mendapat 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Artinya salah pun tidak dosa ketika dia sudah berusaha untuk membuat seadil-adilnya. Karena manusia terbatas. Ya, masing-masing pihak, 2 pihak yang berselisih menyampaikan, ini harusnya seperti ini, yang satu ini harusnya seperti ini. Nah, yang menjadi hakim ini harus melihat di tengah-tengah. Buktinya masing-masing pihak disampaikan. Nah, dari keputusan itu, kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Kalau salah nanti, ya, yang merasa dizolimi di dunia, nanti di akhirat akan dituntut. Di sana yang berlaku itu adalah amal dan dosa. Itu makanya kalau kita berlaku zalim di dunia, nanti pahala salat, pahala puasa motivahna maring batir sing zalimi. Begitu nggih? Ayat terakhir, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah yang menjadikan kalian manusia khalaifal ard, khalifah di bumi. Generasi yang turun temurun, saling mengganti, ya, dari zaman dahulu kala jika anak bilang generasi, siapa yang berkuasa, siapa yang dianggap sebagai orang tua dan sebagainya, turun temurun. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah meninggikan sebagian dari kalian sebagian di atas sebagian yang lain beberapa darajat, beberapa derajat. Ana sing mandan suki, ana sing ora patia, ana sing melarat. Ganu si kita ngomong melarat. Ya, agar supaya apa? Liyabluwakum fima atakum, kata Allah, agar Allah menguji kalian terhadap apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. Yang diberi harta diuji aja. Ya, diuji oleh Allah terhadap harta yang diberikan, kelebihan. Yang diberi kekuatan misalnya, pengaruh, diuji oleh Allah. Yang diberi ilmu diuji oleh Allah. Semuanya diuji oleh Allah. Kita masing-masing orang diberi oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Allah itu akan dimintai tanggung jawab. Ya, anggar kabehan kepengin dadi bos, mengko ya langkah sing model. Itulah Allah tabaraka wa taala. Mulane semuanya dinikmati, disyukuri. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tukang, ada yang jadi ini, semuanya agar berjalan kehidupannya. Itu. Inna rabbaka saringul iqab. Sesungguhnya Allah saringul iqab, sangat cepat ya balasannya. Wa innahu laghafurun rahim. Dia juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai di sini dulu nggih. Ini butuh penjelasan lebih jauh ya terkait ayat yang 159 sampai 65. Insyaallah di kajian yang akan datang kita akan lebih detail ya mengenai tafsir daripada akhir surat daripada surat Al-An'am. Kita akhiri dengan kafaratul majlis.
subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.